Israel setelah menjadi monarki atau kerajaan itu diawali dari pemerintahan Raja Saul yang memerintah dari tahun 1050 sampai 1010 sebelum Masehi. Kemudian Raja Daud dari tahun 1010 sampai tahun 970 sebelum Masehi. Dan kemudian Raja Salomo dari tahun 970 sampai tahun 930 sebelum Masehi. Lalu setelah masa putranya, yaitu Rehabeam, maka kerajaan ini terbelah menjadi dua, di mana sebagian besar orang-orang Israel itu memilih untuk bergabung dengan pemberontak yang bernama Yerobeam, dan berdirilah kerajaan Israel di utara yang beribu kota di Tirsa. Nanti pada masa Raja Omri itu berpindah ke Samaria. Takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Sementara kerajaan di selatan yang dikenal dengan kerajaan Yehuda itu dimulai dari putranya, yaitu Rehabeam, dari tahun 930 sampai tahun 913, dan dilanjutkan oleh para keturunan Daud. Maka kerajaan yang di selatan itu nantinya dalam berpecah menjadi dua kerajaan, di mana kerajaan terbesar itu adalah mengikuti kerajaan utara. Nah, saudara-saudara, Alkitab merinci dalam pasal-pasal yang kita bahas ini rincian mengenai bagaimana pemerintahan tiap-tiap generasi, baik itu penerus dari kerajaan Yehuda yang berpusat di Yerusalem, yang dikenal dengan Bet David atau rumah Daud karena semuanya berasal dari keturunan Daud, suku Yehuda. Kemudian yang di sebelah utara itu dikenal dalam Alkitab kadang-kadang disebut kerajaan Israel di Samaria, kadang disebut sebagai Bet Yosef, rumah Yusuf, karena keturunan Yusuf tinggal di wilayah utara. Nah, begitu juga di dalam prasasti-prasasti yang mendukung kesejarahan kitab suci, itu kadang-kadang disebut dengan ungkapan Bet Omri, rumah Omri, karena Omri adalah raja yang cukup berpengaruh, di mana pada masanya dia memindahkan ibu kota kerajaan Israel dari Tirsa menuju ke ibu kota negara Samaria. Lalu disinilah dirinci bagaimana kelakuan raja-raja penerus kerajaan Yehuda maupun raja-raja penerus kerajaan Israel. Dan rincian itu tentu adalah penilaian dari sudut pandang Tuhan melalui seorang yang diilhamkan Roh Kudus untuk menulis kitab suci ini, khususnya kitab raja-raja yang kita pelajari. Misalnya, raja pertama setelah Rehabeam, yaitu penggantinya, putranya yang bernama Abiam. Itu memerintah antara tahun 913 sebelum Masehi sampai tahun 910 setelah Masehi. Itu digambarkan bahwa dia sepenuh hati terpaut kepada Tuhan, sebagaimana moyangnya, yaitu Raja Daud, ya, meski pada istilah
seperti Raja Daud yang berpaut hati kepada Tuhan itu tentu tetap dikoreksi oleh firman Tuhan, yaitu menyinggung dosanya Daud terhadap Uria orang Het. Jadi sehebat apapun tokoh-tokoh dalam Alkitab itu tidak pernah digambarkan sebagai bersifat maksum atau bersifat tanpa dosa. Daud menjadi rujukan dari sebagian banyak contoh raja-raja di Israel maupun di Yehuda. Tetapi Daud yang dianggap ideal itu pun masih memiliki kekurangan, khususnya di dalam dosanya dalam kasus tentang Uria orang Het itu. Kemudian itulah yang ditulis dengan Abiam. Lalu berikutnya adalah Raja Asa, Raja Yehuda. Digambarkan bahwa dia berkelakuan benar di mata Tuhan. Dan sekali lagi ukurannya seperti Daud moyangnya. Seperti yang ditulis di dalam pasal 15 ayat 11, kitab 1 Raja-Raja. Pada masanya, Raja Asa itu menyingkirkan praktek pelacuran bakti, yaitu sebuah praktek prostitusi kudus, tentu di mata para penyembah berhala pada masa itu, di mana perjinahan bakti itu diizinkan di kuil untuk menyembah para dewa, dan itu tentu jahat di mata Tuhan karena itu sebuah kerusakan moral. Lalu dia juga menjauhkan bangsanya dari penyembahan Abu Dasar atau penyembahan ilah-ilah asing. Kemudian karena sikapnya yang sangat memegang kebenaran firman Tuhan itu, bahkan dia tidak segan-segannya memecat Maaka, nenek yang jabatan tinggi sebagai ibu suri. Itu diberhentikan dari jabatannya. Karena apa? Karena Maaka itu melakukan penyembahan terhadap Dewi Asera, seperti yang disebutkan dalam pasal 15 ayat 13. Kemudian kegagalannya dia apa? Dia belum bisa menyingkirkan bukit-bukit pengorbanan. Meskipun hatinya selalu terpaut dengan Tuhan, kelemahannya dia belum bisa menyingkirkan bukit-bukit pengorbanan. Dan disebut bukit-bukit pengorbanan itu adalah bukit-bukit pengorbanan manusia. Dan itu tentu jahat di mata Tuhan. Maka sebetulnya praktek pengorbanan manusia itu sudah merupakan budaya Timur Tengah yang sangat kuno dari masa sebelum Abraham. Nah, ketika Abraham diperintah Tuhan untuk menyembelih putranya, ini seolah-olah kontradiksi dengan praktek di mana Tuhan sendiri melarang pengorbanan manusia. Kenapa kok Tuhan menyuruh Abraham mengambil putranya untuk dikorbankan? Banyak narasi-narasi keagamaan yang hanya dibaca teksnya. Lebih-lebih kalau itu dipahami sebagai wahyu yang bersifat out of history, di luar sejarah, ini tidak bisa terjelaskan. Padahal sebetulnya kalau kita membaca teks, ya kita kembali kepada kitab Kejadian, sekalipun kita hanya singgung sambil lalu, ketika Tuhan berfirman dalam Sefer Bereshit atau kitab Kejadian, Tuhan berfirman, wa yumerchahna et binecha et yihideka asar ahabta et yitsak wilehleka el eret hamurya. Ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih, yaitu Ishak, dan bawalah dia ke tanah Muria. Digambarkan dalam kitab Kejadian itu perjalanan menuju ke tempat itu 3 hari. Dan menurut tafsir para rabi Yahudi, itu artinya Abraham diberikan waktu untuk berefleksi, menimbang-nimbang. Dan saya kira menimbang-nimbang itu bukan sekedar pergumulan cinta akan putranya, yaitu Ishak. Tetapi lebih daripada itu, sebetulnya adalah menimbang-nimbang apa sebetulnya maksud dibalik perintah Tuhan untuk mengorbankan putranya. Sedangkan praktek seperti itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Jadi artinya antara ketaatan dan kebenaran,
Jadi ketaatan itu artinya kadang-kadang orang begitu beragama secara taat, itu kadang-kadang tidak memiliki refleksi kritis apa di balik perintah Tuhan itu. Ini mirip kalau seorang melakukan bahasa yang disebut eufemisme, yaitu menghaluskan. Dan dalam budaya Yahudi itu biasa ya. Misalnya Kililat Hasem, yang artinya itu adalah menista Tuhan, tapi di bahasa haluskan eufemismenya adalah birkat Hasem, memberkati Tuhan. Ini artinya apa? Sebetulnya artinya bahwa Tuhan itu memberikan perintah itu sebetulnya bukan semata-mata menuntut ketaatan, tetapi juga pemikiran. Mengapa itu diperintahkan? Dan ternyata Tuhan mengajar pada Abraham bahwa putranya tidak pernah dikorbankan, tetapi seekor domba yang dikorbankan. Dan itu menjadi pola. Yang pertama adalah pola ketaatan, dan yang kedua adalah pola untuk merefleksi, memikirkan, menimbang-nimbang apa di balik perintah Tuhan itu. Maka mengasihi Tuhan itu bukan hanya dengan segenap hati, di mana itu adalah afeksi atau penghayatan, tetapi juga dengan segenap akal budi, yang artinya refleksi atau pemikiran. Nah, inilah yang dicatat dari raja-raja Yehuda. Bagaimana dengan raja-raja Israel? Setelah Yerobeam wafat, dan kita kenal bahwa dosanya luar biasa, ketika dia melakukan penyembahan untuk membedakan dengan penyembahan yang terjadi di Bait Suci Yerusalem yang dibangun oleh Raja Salomo. Karena selama Bait Suci itu ada di kota suci Yerusalem, maka dikhawatirkan sebagian besar orang Israel yang mengikut dia untuk memberontak terhadap putra Salomo itu akan terikat hati oleh kenangan suci terhadap kota Yerusalem dengan Beth Hamikdasnya. Maka disinilah dia melihat apa kelemahan orang Israel. Kelemahan orang Israel, mereka selalu berpikir tentang masa lalu mereka di Mesir ketika mereka salah satunya menyembah patung anak lembu emas. Dan itu memiliki background tentang bagaimana penyembahan Hathor di Mesir sebelum mereka melakukan perjalanan Eksodus. Dan di masa Harun itu penyembahan anak lembu emas itu dilakukan kembali. Sekalipun di situ sebetulnya pelakunya adalah Harun itu ketika Musa itu menerima 10 perintah Tuhan. Yang dilakukan Yerobeam, saya ulang sedikit, itu adalah meletakkan patung anak lembu yang sama dulu disembah di wilayah padang gurun, dan sebelumnya juga itu di wilayah Mesir, itu satu dipasang di satu tempat ya, dan di tempat lain. Dan itu digambarkan dua tempat itu, sehingga di dalam prasasti yang ditemukan di Kuntilet Ajrut dan Gilbert Elkom itu digambarkan tentang bagaimana dua anak lembu yang rupanya itu betina, dan itulah yang disembah oleh orang-orang pada masa kerajaan utara yang nantinya berpusat di Samaria. Maka kalau dikatakan penyembahan patung anak lembu betina dari emas yang di utara itu dilakukan oleh orang-orang Samaria, bukan oleh orang-orang Israel pada masa Musa dan Harun. Lalu sepeninggal Yerobeam yang sangat jahat di mata Tuhan itu, kemudian pada masa Nadab putranya, Israel juga masih jahat, dia hidup menurut tingkah laku ayahnya. Jadi kalau di dalam kerajaan Yehuda itu yang menjadi ukuran moral itu adalah Daud leluhurnya, maka di dalam kerajaan utara itu selalu dikaitkan dengan kelakuan dari Yerobeam. Itu disebutkan misalnya di dalam 1 Raja-Raja pasal
15 ayat 25. Kemudian berikutnya pada masa Baisa, Raja Israel yang ketiga setelah Yerobeam, itu juga digambarkan jahat di mata Tuhan. Itu digambarkan dalam pasal 15 ayat berapa ini? 33 sampai ayat 34. Lalu berikutnya adalah masa Ela, Raja Israel. Nah, pada sampai zamannya Ela ini, kerajaan Israel di wilayah utara masih beribu kota di Tirsa. Lalu digambarkan baik itu Baisa maupun Ela itu sama-sama melakukan dosa di mata Tuhan. Seperti disebutkan dalam ayat 13 dari pasal yang sama, yaitu pasal 16. Nah, yang menarik, ada perubahan besar pada masa Omri, Raja Israel. Perubahan besar itu apa? Mereka semakin jahat, bahkan lebih jahat daripada para pemimpin sebelumnya. Di mana Omri itu digambarkan awal dia bertakhta selama 6 tahun, dia ibu kota masih ada di Tirsa, kemudian dia membeli satu gunung miliknya Sumer, yang kemudian dibangunlah ibu kota, dan di kota itu kemudian disebut sebagai kota Samaria, yang akhirnya menjadi ibu kota kerajaan Israel di wilayah utara. Nah, digambarkan juga Omri itu jahat di mata Tuhan dan lebih jahat dibanding dengan raja-raja pendahulunya. Pasal 16 ayat 25. Lalu jahat yang seperti Yerobeam tadi itu digambarkan dengan dia menyembah atau melakukan pemujaan terhadap dewa-dewa kesia-siaan. Nah, makanya karena kejahatan Omri yang terorganisir itulah, dan terkenal bagaimana sekalipun dia punya hubungan dengan bangsa-bangsa lain, maka dia dikenal, kerajaan utara itu selain dikenal sebagai Bet Yosef atau kerajaan Israel di wilayah Samaria, juga dikenal dengan Bet Omri, yaitu rumah Omri atau wilayah Omri. Dan itu secara khusus juga disebut dalam dua prasasti. Yang pertama adalah prasasti Batu Mesa yang ditemukan di wilayah Yordan, dan itu terjadi kira-kira pada tahun 850 sebelum Masehi. Nah, satunya lagi adalah prasasti Raja Sargon. Dan nanti kita akan pelajari ya lebih dalam lagi bagaimana kesejajaran kisah-kisah dalam Alkitab itu dibandingkan dengan data-data prasasti yang mendukung. Kemudian setelah masa Omri dengan segala kenangan akan kejahatannya yang terorganisasi tadi, muncullah raja yang juga sangat jahat, namanya Ahab, di wilayah Israel, di wilayah utara itu. Dia juga digambarkan jahat di mata Tuhan. Dia digambarkan juga lebih jahat daripada raja sebelumnya, berarti ketingkat kejahatannya dibandingkan dengan Omri yang sangat jahat itu. Karena dia membuat mesbah Baal di kuil Baal yang didirikan di Samaria. Dan seperti saya sebutkan tadi, ada dua prasasti yang jelas-jelas mendukung apa yang dikisahkan dalam Alkitab tentang eksistensi Asyera yang dipuja secara sinkretistik atau secara percampuran agama dengan Allah Israel, yaitu Yahweh, YHWH, itu bacaan kira-kiranya seperti itu. Dan pada masanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 ini, ya ayatnya yang ke-34, ia membangun kota Yeriko, dan ini yang menjadi puncak dari kekejiannya di mata Tuhan, di mana dia memasang sebagai dasar kota itu tumbal atau korban dari anak sulungnya sendiri. Dipasang sebagai tumbal dasar kota Yeriko, sementara dia membangun pintu gerbangnya dengan tumbal atau korban dari putranya yang bungsu. Ini disebutkan dalam Alkitab dengan sangat jelas. Inilah latar belakang kenapa nanti muncul Elia sebagai seorang yang sangat tegas untuk menghadapi
penyembahan berhala. Karena penyembahan berhala ini bukan sekedar karena konsepnya yang disayangkan, dan penyayangan konsep seperti itu masih bisa dilakukan lewat edukasi, bukan lewat pemusnahan. Tetapi kalau itu dilakukan pemusnahan, itu berarti ada alasan yang lebih daripada sekedar itu adalah tindakan kelemahan perorangan dalam suatu masyarakat. Nah, ini salah satu contoh dari penaklukan Asyur pada masa Raja Israel yang nanti kita pelajari di sesi-sesi berikutnya, yaitu pada zaman Hosea. Ini salah satu prasasti yang memuat bagaimana Israel telah ditaklukkan, wilayah kerajaan utara itu maksudnya, dan bagaimana antara prasasti Tiglat-Pileser ketiga ini bersesuaian dengan apa yang tercatat dalam kitab suci. Sehingga apa yang tercatat dalam Alkitab itu bukan, sekali lagi, bukan sekedar ilham yang diyakini secara subjektif, tetapi juga bisa dibuktikan oleh data-data sejarah yang sejaman. Inilah prasasti Tiglat-Pileser ketiga yang mencatat di Bit Umria. Nah, ini satu contoh. Di rumah Omri atau di kerajaan Omri itu membuktikan apa yang tercatat dalam Alkitab, bahwa dia adalah raja besar, sehingga namanya itu dikenang oleh raja-raja di sekitarnya sebagai wilayah Omri. Seolah-olah dia bisa menyaingi kerajaan utara yang dianggap lebih kecil secara wilayah, secara pengaruh di mata orang-orang di luar Israel, sekalipun dia membawa kebesaran dari nama Raja Daud, moyangnya bangsa Yehuda itu. Maka Omri di sini seolah-olah bisa menyaingi popularitas Raja Daud. Di Bit Umria, rumah Omri, aku telah menggulingkan raja mereka, Pakaha. Pakaha itu dalam Alkitab disebut Pekah. Dan meletakkan Ausi. Ausi itu nama bahasa Akadia untuk Hosea. Sebagai raja atas mereka, aku menerima dari mereka 10 talenta emas, 1000 talenta perak sebagai upeti, dan membawanya ke Asyur. Jadi penaklukan Asyur itu dibuktikan dengan Israel yang membayar upeti kepada mereka. Dan itu terjadi ketika Pekah, Raja Israel, ditaklukkan oleh Asyur. Dan ini saya kira cocok dengan apa yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 1 mulainya, di mana Hosea itu menjadi raja ketika penaklukan itu terjadi. Dan di dalam ayat 24 disebutkan Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, Kuta, Awa, dan Hamat, dan Sefarwaim untuk menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kotanya. Itu disebutkan dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 24. Nah, inilah catatan Alkitab Yahudi Kristen, saya kira, tentang sejarah Samaria. Jadi Samaria memang bersesuaian dengan catatan Alkitab yang kita kutip tadi, itu diambil dari nama Semer, pemilik gunung. Semer yang kemudian dijadikan ibu kota Samaria. Dan setelah ditaklukkan oleh Asyur, untuk mengurangi potensi pemberontakan bangsa Israel itu, maka telah diadakan semacam asimilasi, di mana Raja Asyur mengangkut orang dari Babel yang ditaklukkannya, dari Kuta. Makanya di dalam dokumen Talmud misalnya, orang Samaria disebut orang Kutim karena berasal dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dari Sefarwaim. Lalu mereka tinggal di kota Samaria menggantikan orang Israel. Dan sebagian dari orang-orang Israel itu kemudian ketika Samaria diduduki itu kemudian melakukan kawin-mawin. Maka ketika bangsa Yehuda dibebaskan untuk kembali ke tanah perjanjian berdasarkan dekret dari Raja Kores, dan itu dibuktikan oleh penemuan prasasti silinder Kores Agung.
itu maka orang-orang di sebelah utara yang mau bergabung dengan rencana kembali pembangunan bait suci yang sudah dihancurkan di masa Nebukadnezar tahun 586 itu ditolak oleh orang Yehuda. Dan itulah sebabnya permusuhan antara orang Yahudi dan orang Samaria itu berlangsung sampai pada zamannya Kristus, bahkan sampai hari ini. Meskipun orang Samaria sendiri menyebut sejarahnya bukan berasal dari Babel, Kuta, Awa, Hamat, dan Sefarwaim. Mereka menyebut bahwa perpecahan itu terjadi ketika pada zaman Imam Eli. Dan itu masa yang tentu jauh sebelum masa monarki Israel. Dan kata Samaria itu menurut mereka berasal dari ungkapan Somer Hatorah. Mereka adalah sebagai pemelihara Taurat. Namun demikian saudara-saudara, kalau kita melihat prasasti-prasasti yang ditemukan seperti yang saya baca dari Raja Tiglat-Pileser III ini, membuktikan bahwa apa yang tercatat dalam kitab Raja-Raja yang artinya itu kitab suci yang diterima oleh orang Yahudi dan orang Kristen, berbeda dengan orang Samaria yang menolak semua kitab suci kecuali kelima Taurat Musa. Nah, inilah perjalanan bangsa Israel selanjutnya yang tidak kita bahas sekarang, karena itu nanti bagian ini akan selalu saya pakai untuk melihat kronik sejarah bangsa Israel sampai nanti di zaman Perjanjian Baru. Nah, saudara-saudara, maka bagaimana kita memahami ayat-ayat kekerasan? Sebelum kita masuk di dalam kisah tentang Elia, kita akan melihat dulu secara umum dan beberapa hal kita akan mengulang kembali dari apa yang pernah kita pelajari. Ada ayat-ayat lain yang bisa ditafsir sebagai ayat-ayat kekerasan. Selain yang nanti kita bahas dari 1 Raja-Raja 18 ayat 29 sampai 46 tentang pembunuhan terhadap Nabi Baal itu. Misalnya kisah tentang pembunuhan bangsa Amalek misalnya. Ayat-ayat ini bersifat historis kontekstual. Artinya dia tidak berlaku dalam konteks zaman yang berbeda seperti zaman sekarang misalnya. Kesalahan dalam memahami teks yang dilepaskan dari konteks ini telah melahirkan pandangan dualistik kaum gnostik di awal sejarah gereja yang memandang bahwa Allah dalam Perjanjian Lama itu digambarkan haus darah, berbeda dengan Allah Perjanjian Baru yang penuh kasih. Cara pikir seperti ini karena gagal dalam memahami teks dari konteksnya, memahami Alkitab tidak dalam narasi sejarah yang sejaman, sehingga muncul banyak yang dinamakan anakronisme. Nah, inilah contoh yang bisa digambarkan dari pembunuhan bangsa Amalek. Bagaimana tidak kejam katanya. Tuhan menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, perangilah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Wah, ini luar biasa betapa jahatnya Tuhan itu. Ini 1 Samuel pasal 15 ayat 18. Padahal sebetulnya kalau kita lihat konteksnya tidak seperti itu, saudara-saudara. Dalam konsep kitab suci itu ada yang disebut herem. Herem itu kutukan yang sebetulnya itu menimbang antara kasih dan keadilan. Jadi kasih ilahi itu selalu berbarengan dengan keadilan ilahi. Dan dalam keadilan itu ada aspek penghukuman. Nah, pembasmian bangsa Amalek atau pembunuhan nabi-nabi Baal itu adalah wujud keadilan ilahi. Khusus dalam konteks bangsa Amalek misalnya. Bangsa ini telah diberi kesempatan untuk bertobat selama 400 tahun. Tentu itu waktu yang tidak pendek. Disebutkan dalam Kejadian pasal 15 ayat 13. Keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyakan mereka dan mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Hukuman atas bangsa penindas ini akan diwujudkan setelah 4 generasi. Kata kitab Taurat ya, Beresit pasal 15-16. Sebab sebelum itu kedurjanaan bangsa Amori belum genap. Jadi kedurjanaannya belum genap itu menjadi alasan kenapa mereka tidak dihancurkan.
Jadi pembasmian bangsa Amalek bukan tanpa alasan. Dan semua itu Allah sendiri pelaku utamanya. Bukan karena jasamu dan kebesaran hatimu engkau menduduki negeri mereka. Tetapi Tuhan melihat kefasikan bangsa-bangsa lain itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa melihat posisi Elia yang diutus Tuhan dalam konteks yang sudah berubah ketika kerajaan Israel sudah terpecah. Kembali saya ingatkan kejahatan yang dimulai sejak zamannya Yerobeam. Yerobeam yang memisahkan diri dari kerajaan Daud. Dan ini adalah gambaran dalam prasasti Kuntilet Ajur yang berasal di abad 8 sebelum Masehi. Lalu Anda melihat di sana ada gambar 2 sapi di situ. Itu gambaran tentang Dio Dama Leis Krisas. Seperti terjemahan Septuaginta yang diartikan 2 anak lembu betina emas. Nah, lembu betina itulah yang kemudian diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Arab dengan Al-Baqarah. Jadi artinya peristiwa Al-Baqarah menurut catatan ya Alkitab ya, itu tidak terjadi pada masa Harun, itu terjadi pada masa kerajaan Israel Utara yang nanti berpusat di Samaria, tidak terjadi di padang gurun. Nah, karena itu kalau kita bicara ya tentu harus ada basis datanya, dan ini saya tunjukkan prasastinya. Jadi bukan sekedar ayatnya di mana, karena setiap agama kan punya ayat. Nah, ayat itu tentu harus diuji, karena kalau sekedar ngomong ayat itu hanya klaim sepihak. Nah, ini salah satu bunyi dari 2 patung sapi betina emas yang disembah di utara itu. Sabda Asap sang raja, katakanlah kepada Yahalael, ya Allah, diberkatilah kamu oleh Adonai dari Samaria dan oleh Asera. Jadi jelas di sini Yahweh, bacaan akademis yang ditawarkan oleh teolog Eropa itu, disembah di Samaria bersama-sama dengan Dewi Asera. Dan itu nanti diulang kembali pada masa Ahab, di mana Ahab itu malah menambahkan lagi korban manusia. Nah, konteks seperti inilah yang kemudian kita bisa melihat bahwa bagaimana Elia diutus. Jadi kalau kita lihat konteks historisnya ya, kerajaan Israel terdiri dari teritori suku Zebulun, Isakar, Asher, Naftali, dan Manase, Efraim, Ruben, dan Gad. Ini kesimpulan sementara dulu. Dalam Alkitab kerajaan Israel disebut rumah Yusuf. Bet Yusef, ini misalnya dalam Zakaria 10 ayat 6, 2 Samuel 2 ayat 10. Atau secara umum kerajaan Israel di Samaria. Dalam prasasti Raja Sargon II dan prasasti Batu Moab disebut Bit Omri, rumah Omri, karena kebesaran Raja Omri yang sudah mencetak sejarah bagi dirinya sebagai raja besar yang diingat oleh raja-raja lain. Baru-baru ini Giflim menerbitkan ulang inskripsi atau prasasti Sargon II yang ditemukan di Tangi Van Pas, Iran pada tahun 1968. Prasasti ini menyebutkan pemberontakan Yamani, Raja Asdod melawan Sargon, dan itu terjadi setelah era perpecahan kerajaan Israel tahun 712 sebelum Masehi, dan pelariannya ke Raja Kus. Raja Sabatka atau Sebitku mengekstradisi Yamani ke Sargon sebelum tahun 706. Lalu Raja Asyur menyerang kerajaan Israel, merebut Samaria setelah mengepung selama 3 tahun sejak Raja Salmaser V dan membuang para penduduknya ke tanah lain. Ini menjadi fakta yang mendukung 10 suku yang hilang dalam narasi Alkitab. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku diutus untuk domba-domba yang sesat bagi Bani Israel, hanya 10 suku yang hilang itu yang dimaksud. Jangan ditafsirkan kemudian
secara akronisme sebagai Yesus tidak diutus kepada bangsa lain, bukan itu. Konteksnya adalah Mesias datang itu akan mempersatukan kerajaan utara dan kerajaan selatan. Makanya dalam harapan mesianis bangsa Samaria yang tidak membaca kitab suci kecuali Taurat, menyebut bahwa Mesias yang akan datang itu dinamakan Sang Nabi Taheb. Karena satu-satunya teks yang dibaca dari Taurat ya hanya kitab Ulangan pasal 18 ayat 15. Di mana di sana dikatakan, ini menurut tafsiran Samaria ya, Nabi mikir bika mi'ahika kamuni yakim adunai elohika alaf tismaun. Seorang nabi di tengah-tengahmu, artinya di tengah-tengah Israel, tidak di luar Israel. Di antara saudaramu dalam tafsiran orang Samaria, karena Musa lahir dari suku Lewi, dan mereka berharap ini karena orang Samaria, bahwa Mesias itu kan lahir dari saudara suku Lewi, yaitu suku Yusuf. Ini menurut orang Samaria. Tapi juga kalau orang Yahudi enggak, karena itu tidak berlaku untuk suku Yusuf, karena dalam kitab Taurat bahwa disebutkan bahwa tongkat kerajaan tidak beranjak dari suku Yehuda. Maka Mesias akan lahir dari suku Yehuda. Tafsiran Samaria maupun tafsiran Yahudi yang jelas tidak mengizinkan akan adanya penggenapan seorang nabi dari bangsa di luar Israel, misalnya Arab misalnya, seperti tafsiran polemikus Muslim tertentu, seperti Profesor Hasbullah Bakri, Ahmad Didat, Zakir Naik, itu tidak masuk karena konteksnya apa? Konteksnya ungkapan Nabi mihirebka mi'ahika, di tengah-tengahmu mihirbika mi'ahika, di antara saudaramu, itu saudara dari 12 suku Israel. Nah, bangsa Samaria merujuk itu adalah Nabi pemulih, karena memulihkan pertentangan antara Samaria dan Yahudi. Makanya Yesus mengatakan bahwa aku diutus untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Itu prioritas pertama. Setelah itu berikutnya, maka jadikanlah semua bangsa muridku. Maka kalau membaca kitab suci itu tidak bisa lepas dari narasi sejarah. Dan saya sudah buktikan bahwa membaca Alkitab dengan narasi sejarah itu bukan sekedar mengadu ayat dengan ayat yang lain, tapi kita bisa buktikan dari catatan-catatan sejarah sejaman atau tafsir-tafsir kuno atau naskah-naskah kuno yang mendukung bahwa adanya perkembangan tafsir. Misalnya, perbedaan antara tafsir Yahudi Mesias dan Kristen. Orang Kristen dianggap telah membuat tafsiran Mesias yang berbeda, karena Mesias bagi orang Yahudi, khususnya Yahudi Rabbinik, itu hanya seorang manusia biasa, tetapi tidak sebagai anak Allah seperti yang ditafsirkan orang Kristen. Nah, ternyata ada dokumen Yahudi yang lebih tua daripada Yahudi Rabbinik, yaitu teks misalnya Qumran dari kelompok Eseni yang jelas itu berasal dari masa sebelum Kristus, di mana jelas-jelas Mesias yang mereka tunggu-tunggu, seperti dibuktikan dalam salah satu naskah Qumran itu adalah Bereh di El Yitamar Ubar Elyon Yikroneh. Mereka akan menyebutnya dengan putra Allah, dan mereka akan memanggilnya dengan putra dari yang maha tinggi. Malkut olam, dan kerajaannya tak berkesudahan. Coba bandingkan itu dengan pengakuan iman Nikia Konstantinopel, sama persis. Jadi tidak betul kalau pengakuan iman Nikia itu lebih diinspirasi oleh filsafat pagan, itu orang yang tidak ngerti sejarah. Kemudian bangsa-bangsa lain itu dibawa ke Samaria dan menjadi orang Samaria. Ini misalnya 2 Raja-Raja pasal 18. Nama Sargon yang disebutkan dalam sejumlah prasasti di luar Alkitab itu ternyata dalam konteks yang sama juga disebutkan dalam Yesaya pasal 20 ayat 1 yang mencatat perebutan kota Asdod oleh orang Asyur pada tahun 711 menurut kronik dari Asyur. Dan sekarang Asyur itu setelah penemuan banyak prasasti di sana, sekarang telah muncul ya
ilmu tersendiri seperti misalnya Egyptologi, itu karena melimpahnya prasasti-prasasti, benda-benda purbakala yang bisa direkonstruksi untuk menyusun ilmu tersendiri tentang Egyptologi. Sekarang ini juga banyaknya prasasti-prasasti Asyur yang itu juga mendukung bagaimana kesejarahan yang dicatat dalam Alkitab itu telah melahirkan ilmu tersendiri menjadi Asyurologi. Dan ini sekarang sudah menjadi perbincangan di kalangan para ahli biblika. Hanya mungkin di Indonesia yang kita biasa membaca Alkitab itu hanya dari buku yang sifatnya normatif, mungkin kita tidak tajam melihat persoalan-persoalan yang sangat penting. Dan menurut saya ini adalah keunggulan dari Alkitab. Karena Alkitab itu bisa diverifikasi, sekalipun semuanya belum ditemukan dalam konteks catatan-catatan sejarah yang paralel, tapi sebagian besar dari kronik kitab suci, dari nama-nama yang tercatat dalam kitab suci, itu bisa dibuktikan ya sesuai atau paralel dengan catatan-catatan sejarah di luar Alkitab. Nah, ini kembali kepada prasasti Tiglat-Pileser. Sebetulnya nama Tiglat-Pileser itu dalam bahasa Asyur itu artinya tertulis begini, Tukulti Apil Esara, yang artinya andalanku adalah putra kuil Esara. Ini dalam bahasa Asyur. Nah, berdasarkan kronik Asyur, ia memerintah antara tahun 745 sampai 727. Dialah pendiri kerajaan Asyur yang sangat mempengaruhi sejarah Timur Dekat kuno, khususnya nasib Israel, sebagaimana yang tercatat dalam kitab suci juga. Namanya disebut 6 kali dalam Alkitab, yaitu 2 Raja-Raja 15 ayat 29, pasal 16 ayat 7 dan 10, lalu 1 Tawarik pasal 5 ayat 6 dan pasal 26 dan ayat 26, dan juga pasal 28 2 Tawarik pasal 20. Dan nama Tiglat-Pileser juga disebutkan dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 2 ayat 19 dan 1 Tawarik pasal 5 ayat 26 dalam nama gelar Pul, yang kekuasaannya yang dikuasainya setelah menjadi Raja Babel tahun 729. Bagaimana bisa menentukan angka-angka tahun? Ya, karena ada sinkronisasi antara catatan Alkitab dan prasasti-prasasti Asyur tadi. Makanya dengan demikian kalau Alkitab mengatakan misalnya Raja A memerintah 3 tahun, tidak ditentukan dari misalnya kapan memerintahnya Raja Salomo, dan prasasti-prasasti yang mendukung misalnya dari kronik Raja Asyur misalnya dalam penaklukan-penaklukan itu, akhirnya bisa disusun kroniknya dengan sangat runut ya. Tiglat-Pileser adalah orang pertama yang mendeportasi sebagian besar dari suku-suku Israel di wilayah utara tahun 732 sampai nanti 10 tahun kemudian itu total ditaklukkan dan kemudian bubarlah kerajaan Israel di Samaria itu. Alkitab menyebut suku Reuben dan Gad setengah dari Manase dipindahkan ke barat laut Mesopotamia dalam 2 Tawarik pasal 5 ayat 6 dan 26, yang telah berkurang populasinya oleh Asyur Nasirpal II. Nah, itu catatannya bisa dilacak. Lalu kitab 2 Raja-Raja juga memberikan daftar yang lebih rinci tentang kegiatannya di Galilea. Ini misalnya disebutkan dalam 2 Raja-Raja 15:26. Pada zaman Pekah Raja Israel, datanglah Tiglat-Pileser Raja Asyur dan merebut Iyon dan Abel Bet Maaka dan Yoanah dan Kedes serta Hasor dan Gilead dari Galilea, seluruh tanah Naftali, dan membawa mereka sebagai tawanan ke Asyur. Dan ini cocok dengan apa yang tersebut dalam prasasti yang saya sebutkan sebelumnya. Di Bit Umria, aku menggulingkan raja mereka Pakaha. Pakaha itulah yang disebutkan dalam teks yang saya kutip di sini, yaitu Raja Pekah.
pada zaman Pekah Raja Israel datanglah Tiglat-Pileser dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita bisa paham bagaimana konteks sebelum dan sesudah peristiwa yang dianggap banyak pemikir, khususnya bukan pemikir, para polemikus mengenai tindakan Elia ini. Seperti kita tahu bahwa Elia, ya Eliyahu nama Ibraninya, itu seorang nabi yang diutus untuk bangsa Israel di kerajaan Israel Utara. Dan dia hidup pada zaman Raja Ahab, Ahasia, ya, dan Yoram. Jadi kira-kira tariknya tahun abad 9 sebelum Masehi. Dan kita bisa melihat bagaimana Elia ini dalam masanya memang dipilih Tuhan, misalnya untuk menunjukkan bagaimana ketinggian moralitas bangsa Israel, tetapi juga dibuktikan bagaimana kejayaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan melebihi ilah-ilah yang disembah bangsa Israel ketika mereka telah jatuh sejak zaman Yerobeam. Maka penyembahan berhala itu tidak hanya sekedar memuja konsep Tuhan yang lain, tetapi dampaknya yang menimbulkan dekadensi moral, bahkan pemandulan terhadap harkat kemanusiaan, sehingga mengorbankan anak sulung, anak bungsu itu kan sesuatu yang di mata Tuhan adalah penyakit rohani yang harus dibabat habis. Kira-kira seperti itu konteksnya. Kemudian pada masanya ketika Elia muncul itu, tentu ini tidak usah kita bahas secara lebih detail karena ini sering dikhotbahkan di gereja. Elia menubuatkan bahwa tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali apabila dia mengatakannya. Lalu Elia disuruh Allah tinggal bersembunyi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Kemudian burung-burung gagak tiap hari, pagi dan petang memberikan makanan. Setelah sungai itu kering, dia tinggal di wilayah Sidon, di tempat yang namanya Sarfat. Dan kemudian waktu putra janda itu sedang sakit dan akhirnya mati, Elia menghidupkan kembali. Dan itu bukti bahwa Elia itu menunjukkan pekerjaan Tuhan pertama dengan mujizat seperti yang dikatakan dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Nah, setelah 3,5 tahun kekeringan dan kelaparan, Elia muncul dan meminta Ahab untuk mengumpulkan semua nabi Baal. Dan itu diceritakan di dalam Alkitab ya, 1 Raja-Raja pasal 18. Ketika Ahab mengatakan, kamulah yang membuat kerusakan bagi Israel. Tapi Elia dengan berani menunjukkan sebaliknya bahwa Anda dan keluarga Anda yang membuat semua kerusakan di negara Israel itu. Maka kemudian dia minta supaya dikumpulkan nabi-nabi Baal itu untuk kemudian diadu. Mana kira-kira kuasa Tuhan yang mana? Apakah itu adalah Adonai Elohe Yisrael, Allah bangsa Israel, ataukah itu Baal yang berkuasa? Maka kemudian setelah keduanya membawa korban, ya, korban untuk menunjukkan mana dari korban binatang itu yang dijawab Tuhan dengan api turun, itulah yang sebenarnya. Kalau Tuhan tidak menjawab dengan api itu, maka itu ilah-ilah yang palsu. Dan akhirnya 1 Raja-Raja pasal 18:39 disebutkan Adonai Huha Elohim. Adonai, Tuhan, dia adalah satu-satunya Elohim. Huha Elohim. Lalu kata Ibrani Adonai Huha Elohim itu kemudian diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Arab. Ada 2 terjemahan. Misalnya ada yang menerjemahkan Ar-Rabbu Huwallah. Misalnya kalau tidak salah itu terjemahan dari Darul Kitabil Muqaddas fi Syarqil Awsat di Libanon, dan satunya
lembaga Alkitab yang sama yang terbitkan di Kairo, yaitu New Van Dyck Bible, diterjemahkan Ar-Rabbu huwal ilah. Karena kata al-ilah itu adalah bentuk Arab dari ha-iluhim, sementara itu dalam perkembangan bahasa kemudian al-ilah itu menjadi Allah, seperti misalnya al-unas menjadi an-nas. Nah, jadi di sini penegasan bahwa hanya Adonai Tuhan, satu-satunya itu adalah ha-iluhim, al-ilah. Maka kemudian kalau dalam ungkapan 1 Korintus pasal 8 ayat 4, Good News Arabic Bible terbitan Darul Kitabil Muqaddas, Darul Kitabil Muqaddas fi Syarqil Ausat, diterjemahkan dengan la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Itu sesungguhnya ada, baik tidak hanya ada dalam Al-Quran, tapi juga ada dalam Alkitab yang menegaskan tidak ada sembahan kecuali satu-satunya sembahan. Dan bagi orang Israel, orang Yahudi dan Kristen, itulah Adonai atau disebut Yahweh dalam bahasa Ibrani Yod-He Wav-He. Kemudian dari peristiwa ini sekalipun sama-sama menegaskan tidak ada ilah kecuali al-ilah, tidak ada Elohim kecuali ha-Elohim, ya, tidak ada sembahan kecuali satu-satunya sembahan, yang kemudian paralel dengan ungkapan la ilaha illallah. Namun peristiwa Elia dan pertempurannya dengan nabi-nabi Baal itu tidak bisa direduksi hanya alasan pembunuhan karena perbedaan konsep antara monoteisme Israel dan politisme bangsa non-Yahudi. Tidak, buktinya apa? Di masa Musa saja dibiarkan misalnya Bileam bin Beor, itu disebut juga dia mendapatkan firman dari Tuhan. Dan korban terhadap dari bangsa-bangsa lain diakui eksistensinya. Misalnya orang Yahudi berkorban dengan domba atau sapi, tetapi orang Aram seperti mana disebutkan dalam prasasti Bileam bin Beor itu berkorban babi, atau orang Arab berkorban unta. Itu tidak dipersoalkan sejauh kemudian tidak menimbulkan dekadensi moral, kemudian pelacuran bakti yang jelas itu merendahkan harkat wanita atas nama kesucian dewa, atau kemudian korban manusia. Saya kira bukan sekedar itu. Maka tidak boleh ada pembenaran penghancuran pihak lain hanya karena perbedaan konsep dalam agama. Tetapi dalam konteks monoteisme Israel dan politisme goyim itu sudah mengakar, merusak Israel. Dan itu sudah menjadi lembaga terstruktur. Buktinya nabi-nabinya jumlahnya begitu besar, dengan mudah sangat dikumpulkan. Dan sebelum zaman itu sudah ada bagaimana seorang raja Israel yang mengorbankan anak bungsu dan anak sulungnya, yaitu Raja Ahab, untuk membangun kota Yeriko. Itu menunjukkan bahwa kerusakan moral itu harus dicegah. Penghancuran kemanusiaan dan harkat kemanusiaan itu harus dihindari. Itulah sebabnya di balik penghancuran atau pembunuhan nabi-nabi Baal itu sesungguhnya dapat dibandingkan dengan pencegahan terorisme pada masa modern. Karena alasan keselamatan publik, bukan hanya sekedar alasan beda konsep keagamaan. Itu tampak sekali, karena apa? Terorisme misalnya yang sekarang ini lagi rame-rame itu ya, tentang pawai khilafah, itu kan sesungguhnya musuh negara. Karena terorisme itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap negara, dan negara harus bertindak melindungi rakyatnya dengan menangkapi para teroris itu bahkan dihukum mati. Dan itu haknya negara. Begitu juga ketika terjadi kerusakan dalam sebuah negara, karena rajanya sendiri, kan konteksnya seperti itu, rajanya sendiri mendukung kerusakan moral seperti yang disebutkan bagaimana Raja Ahab mengorbankan anak sulungnya dan anak bungsunya untuk membangun kota Yeriko, dan begitu juga
nabi-nabi sebelumnya yang melecehkan harkat perempuan dengan pelacuran bakti dan sebagainya. Bukan sekedar karena konsepnya Asyera yang berbeda dengan Allah Israel, tetapi akibat kerusakan moral yang ditimbulkan, yang diabsahkan, yang distempel oleh karena alasan religius, itu yang mau dimusnahkan. 2 Tesalonika pasal 2. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dua Tesalonika pasal 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu.
bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.